lagi challenge ya 200.000 satu kill katanya. Bisa. Makanya ditutup kan Granger-nya. Udah the best way untuk menghindari Erlan untuk Granger. Granger. Iya. Tapi Alterigo first pick lagi ya, ini yang akan kita lihat. Nah, bedanya adalah karena Elise juga udah mereka ban, waktunya untuk mereka ambil Cusin atau ada trio lain? Para jungler mungkin? Kalau ambil Zuchin kayaknya bakal di react sama Yip nggak sih nanti pick ketiganya. Benar. Jungler dulu. Oh, Zuchin langsung ya. Zuchin. Berarti mereka harusnya udah expect ya nanti kalau bakal ada Yip juga dari EVOS. Iya, draft dari EVOS juga bagus terus dari tadi ya. Iya. Ya pengalaman berbicara lah ya kalau kita ngomongin soal Coach Vin. Wow, ini di venue bener-bener Oh, ini dia nih. ya. Ini Divo barunya ya, yang dimana ini baru didesain kemarin. Sempat muncul juga di sosial media. Dan ini desainnya untuk menunjukkan kalau EVOS punya 7 piala dunia. Wow. Ya. Yang Itu ketujuh makanya ya? kan pialanya ada angka 7-nya kan. Iya, Ada Itu 7. total piala EVOS. Untuk internasional. Dari internasional. Internasional ya. Yang tentunya fakta-faktanya emang benar-benar terpapar ya di tempat EVOS ini sendiri. Waduh. Karena kalau misalnya mereka menang di match ini, derby internasional lagi yang kita Itu lihat. dia. Hayabusa dan juga Cici jadi prioritas dan dijawab dengan Gisunshin serta Gatot Kaca. Nah, ini benar-benar safe reaction juga ya karena Cici sama Gatot Kaca lumayan merepotkan nanti kombonya. Tapi Shunshin Gatot Kaca juga buat nge-enable trio mid-nya. Jadi seenggaknya Alterigo yang sekarang nggak yang kesiksa kayak game 1 lah untuk duo mid-nya. Harusnya bisa lebih lega di sini gerakan dari dia Alex. Nah, dia Yip ya yang udah kita expect dari awal bakal ada di pick yang ketiga. Aku malah merasa Alterigo boleh sih mungkin memperhatikan hero-hero kayak Khalid atau mungkin hero-hero yang nanti bisa ngebuka ruang juga bagi Hayabusa karena dari tadi kita lihat Hayabusanya Albert kan kalau dapat ruang dia eksekusinya wow Bener-bener gila itu. gila banget. Oke, kita lihat dulu ya dari segi banding untuk teman-teman dari EVOS. Apakah ini waktunya untuk kembali lagi fighter gold lane? Karena tadi kayaknya nggak berhasil ya buat ngebawain marksman di area gold lane. Boleh lihat Cicinya dulu sih kayaknya. Kalau emang Cicinya bakal jadi gold lane mungkin mereka bisa mau ekspor ya. Tapi yang penting dieliminasi dulu deh sama EVOS dan Ruby. Atau setidaknya mereka kan juga udah punya Zuchin yang dimana tadi di game yang pertama juga ini yang mempercepat kan tempo permainan juga ini dimiliki sama EVOS, tapi sekarang mereka juga udah punya itu, mereka bisa ngehadang lah minimal, mereka juga punya Gatot, ya udah backup-annya udah harusnya udah ada, pattern farming harusnya udah bagus ya kalau emang mereka mau bawa gold laner yang marksman juga. Jadi sebenarnya nggak jauh berbeda dong ya dengan game yang pertama ini skenario yang pengen dibawain sama Alterigo kan pengganti Alice-nya akan kemana nih? Terisla mungkin. Penggantinya bisa mungkin Mapu mungkin. Ya Lapu, Terisla, pokoknya hero-hero yang punya efek chain CC ya. Oh. Jadi nanti Gatotnya tinggal nge-follow karena menurutku dari awal Gatot muncul, Gatot ini bukan tipikal hero yang bisa bikin inisiasi sendirian, dia harus bareng sama temennya. Combo ya. Kalau dia duluan lah minimal kayak Avatar Guardian orang yang flicker lah, inilah yang sempat. Iya, Makanya kan bisa. harus ada pancingan dulu kan. Jadi bisa ya susulan lah ya. Dan Arlot ini juga ikut ditutup. Sebenarnya masih lumayan banyak berarti ya opsi untuk fighter-fighter yang membuka. Dan Alterigo prioritas karya Roper apa dulu ternyata? Dengan tujuan apa nih menutup dulu? Mengurangi badan ya, karena kalau misalkan Cicinya jadi EXP dan EVOS cuma bermodalkan ya let's say kayak high loss gitu kan. Ini Harus dulu bahaya juga iya, ya. bahaya banget soalnya nanti takutnya kalau misalkan Cicinya jadi gold lane itu terlalu fleksibel sih. Jadi yang tadi layernya 3 jadi 4 gitu kan. Nah itu high lossnya muncul. Highlight muncul lagi. Karena lumayan untuk buat counter si Gatotnya. Dan ini pick high loss yang tepat banget karena emang Cicinya dibiarin fleksibel dulu. Let's say nanti Alterigo bakal nge-react pakai export gitu kan untuk kejawab Cicinya, ya udah Cicinya jadi EXP lane aja. Benar-benar. Jadi dilema buat Alterigo di sini ya. Iya. Mau nganter Cici tapi Cici-nya fleksibel. Cicinya fleksibel, itu dia. Mau bawa Uranusnya udah di band di atas. Iya, Karena Uranus. kan kita tahu sendiri timnya Iya. bagus, RV-nya online juga di mainnya. Benar-benar. Itu lumayan habis ya. Good answer banget soalnya Uranus buat nganter Cici. Iya, export good answer, buat late game-nya, Uranus buat mid game-nya, tapi ya makanya dari awal kita udah ngeliat Rock sudah Uranus udah bagus banget. Wow, Mapu.
Yuzong Lapu ya. Gol lane Kanan ya. kirinya Yuzong Lapu. Stabil sih. Secara damage udah lagi insane banget ya. Gak ada option lain lagi ya, karena buat lawan matchup dari Lapu-Lapu juga nanti ketika udah mulai masuk team fight, shieldnya bakal diambil terus. SP Gold ya. Ya. Oke, itu dia yang sudah kita lihat dari segi drafting di game yang kedua. Final lower bracket yang akan kita saksikan bersama dua caster kita, Ranger Mas dan juga Awo. Terima kasih banyak untuk para panelis kita. Dan juga buat kalian semua jangan lupa untuk kunjungi MPL ID Extremer ya. Nah, salah satunya itu Mas Ade tuh ya. Saya baru game 1 udah di roasting di Beer Dari King, kemarin di kan? Bialien. Oh emang? Dari kemarin. Pokoknya guys jangan lupa ya, cepuin ke saya lagi ya, kita denda ya. 1 kali roasting saya akan minta denda. Oke, tadi apa? Baby Alien kena juga. Tadi ya? Baby Alien kena, Kemarin tenang, bencana tenang. kena. Kena, masih banyak. EVOS Ispak kena juga. Wah, Pokoknya oke. seru banget, tapi itu dia. Akankah EVOS Ispak menuju jalur legendanya? Atau Alter Ego akan mengukir sejarah SoEPL? Mana tepuk tangannya? Bergetar, bergerumuh. Wah, bergemuruh. Ya itu maksudnya ya. Karena ini udah semakin rame ya sampai ke seat belakang juga. Dengan sebuah keunggulan yang sekarang lagi dipegang oleh EVOS, 1 poin yang mereka dapatkan. Yes. Harusnya ini nge-boost banget dari segi mentalitas mereka untuk ngebalikin lagi. Gimana caranya untuk meredam agresivitas dari Alter Ego. Dan lihat Erlan udah langsung tabrak ke arah pattern farming yang dimiliki oleh Yazuke. Wah, Nino juga tidak boleh terlalu memaksakan mendapatkan point kill. Kita lihat Nino akan ke arah first blood. Oh, Nino! Solo kill from the rookie. Di hadapan sang veteran menjadikan satu pertanda. Bold statement kalau ini rookie bukan sembarang rookie. Real Randy benar-benar menunjukkan bagaimana kelasnya juga. Solo kill yang dia dapatkan. Arah middle, lagi-lagi Swallow dengan hero favoritnya ya, yang dulu pernah ada state. Swallow CBY, cuman bisa Yves. Kemarin sempat di respect, sekarang digunakan dengan Inspire, dengan Warden's Blessing, juga Empirage yang dibawakan untuk sosok Yves-nya Swallow. Tapi jangan lupa kan Erlan ini juga strong banget dengan Fastest of Blood yang dibawakan dan susah pastinya untuk ditangkap. Bawakan karena 1 buah Purify. Erlan dari awal udah aktif banget. Sampai harus dipakai retributionnya ya. Tapi kalau ngomongin ke arah Eve-nya, sosok dari Velo, nanti kita akan lihat. Tapi sebelum itu akan ada first blood di tangan dari King, karena ada jalan pulang. Bahkan di depan sana Purify telah dikeluarkan oleh serang Erlan. Damage-nya masih belum cukup, untung aja nggak ada Mountain Shocker. Yap. Dan Brave Fighters, bayangkan kalau ada itu pasti Erlan bubar jalan. Bonyok Nah, seadanya. Ini menurut aku ya, Eve-nya Velo malah beberapa belakangan itu kayak underperform. Nah, Lebih lunok sekarang ya. iya, Lunox-nya malah yang benar-benar menunjukkan kualitas yang luar biasa. Dan tapi kali ini dia akan menjadi pembuktian. Dia akan menunjukkan kalau memang If itu Swallow, Swallow itu Eve. Benar. Dulu ininya rebutannya sama Clay kan, waktu Yves sama-sama power juga. Tapi kali ini setup sudah mulai terlihat menuju ke arah Turtle. Dari Evo sudah ada 4 pemain yang sudah siap siaga dan hati-hati Alter Ego, Alec-nya udah babak belur loh. Mountain Shocker langsung dipaksa di depan sana dengan Shadow Kill. Langsung mendapatkan 1 poin ke atas Alec, tapi KAI juga ter-take down. Nomor 13 Erlan menutup jalan memasukkan dari tim Alter Ego untuk bisa pulang. Memang Turtle didapatkan oleh perusahaan dari tim Alter Ego. Retribution yang sangat baik. Dibalaskan kembali keadaannya Albert terperangkap dan bahkan Albert akan menjadi point kill. One last hit, Albert still survive. Swallow. Di jungle, Swallow mencoba untuk berdansa di sana. Mencoba untuk menghindari sosok dari seorang Arvi. Tapi nampaknya Swallow still survive. Masih selamat dari kejaran Arvi. Point blast yang dimanfaatkan. Ngasih efek slow, dia dapat movement speed, itu yang dimanfaatkan oleh Swallow untuk lari dari kejarannya Arvi, dan Swallow-nya selamat. Tapi Alter Ego, mereka punya angin segar untuk langsung terlihat bagaimana gold-nya mereka dapatkan. Albert bakal coba dipaksa dan Avatar of Guardian Alex mendapatkan Albert. Ditumbangin begitu saja Brave Fighters, damage yang terlalu besar membuat seorang KAI juga tenggelam. Tapi Erlan versus everybody gak bakal kuat. Damage gak bakal cukup karena Erlan tidak memiliki defensive item yang bisa menahan dirinya dengan batu 1. Dan ini adalah cikal bakal Alter Ego akan bangkit. Kenapa? Karena sosok dari Yazuke sudah mendapatkan 1 point kill, 4 assist, dan farmingan jungle Albert bahkan digrogotin semua. Oke, ini benar-benar terms and condition-nya udah mulai terpenuhi ya. Yazuke yang menjadi hyper carry dengan Yisun Shin-nya udah dapetin snowball-nya. 1 buah Hunter Strike juga udah selesai. 700 perbedaan dari segi gold kedua belah jungler. Dan Albert ini agak sedikit berbeda karena keadaannya ini tidak baik-baik aja semenjak Alex
punya Unbreakable untuk bisa menghentikan laju dari seorang Albert. Yes, dan Albert ditumbangin dalam kondisi sekali ini cukup berimpact. Bukan coba ditabrak, Real Tribulation. Tutup jalan Alex, tapi Alex still survive. One last HP. Masih membuat dirinya selamat. Bayangkan kalau tadi Alex tumbang, tapi para pasukan dari tim EVOS memaksa mendapatkan point kill. Atas sosok seorang Hijome gagal. Albert mundur ke belakang ditutup dengan adanya seorang Yasuke. Menjadi point kill, tambahan double kill dikeluarkan, tapi shutdown di tangan dari seorang Randy. Nino mencoba untuk menutup jalan para pasukan dari tim EVOS untuk pula Randy. Nowhere to run. Oh, revitalize, uncalculated, yang benar-benar membuat Randy selamat. Hampir saja nggak ada jalan untuk lari. Tapi lihat revitalize yang dibuka oleh KYY. Kolam segar, cendol hijau. Waduh, Membuat Randy selamat. dihijaukan ya. Iya. Tapi kalau melihat dari RV, ini 2 kali kemunculan lapu-lapu gold ini masih belum ada kemenangan sama sekali. Tapi Alter Ego, kalau kita lihat sekarang justru udah lebih mematangkan lagi, membawakan ke arah lapu-lapu gold lane untuk RV dengan 2 point kill. Yang sekarang sudah mulai ditabung. Randy Yasuke. offside. Berhasil mendapatkan rapat gantian. Itu dia. Prit! Waduh. Offside Randy. Dipanis dengan sangat sakit. Kejam ya. Kejam. Tabrakannya terjadi karena memang terlihat dari Alter Ego di game yang kedua. Mereka jauh lebih komit, komunikasi yang mereka jalankan juga jauh lebih berjalan. Terlihat juga 2 turtle sekarang sudah mulai ditabung. Dan apakah tabrakan kembali terjadi menuju ke arah Purple Buff? Udah Dari seorang pasti, Albert? udah pasti. Mereka nggak akan mau lepasin Albert dengan Purple Buff yang dimiliki Ki. Gak sekuat tadi, Ki masih bisa bonyok. Dan ngomongin ke arah para pasukan dari tim Alter Ego, kali ini mereka memiliki god lane yang tidak terlalu kuat. Kenapa? Karena kalau ngomongin Esmeralda, dia butuh item. Dan kalau udah ketemu sama yang namanya anti-regen, itu berat banget. Nangis lah ya. Pertama, under kondisi. Beda kasusnya kalau dia udah owning dari awal. Oke. Dan musuhnya terlambat untuk buat anti regen. Tapi lihat Nino, memaksa Randy bakal berpasa. Vengeance tidak akan bisa terlalu lama menahan Randy di arah bottom lane. Instant damage, kembali lagi. Dikulitin Randy, seakan-akan Randy menjadi Nino di game yang pertama. Bener-bener ditabrak abis ya dengan 3 pemain tadi. Petrify Combo dengan adanya turtle shift yang ditabrakin juga. Ngebuat dari Randy-nya kali ini pincang seada-adanya. Dan bakal makin sulit untuk bisa memegang adanya pemain-pemain dari Alter Ego. Ya, dari dulu Alter Ego adalah tim yang tidak bisa dikalkulasi. Kita tahu di saat Alter Ego pernah lagi kuat-kuatnya, oh ya Alter Ego bisa dominasi, ternyata dia berubah, malah berbanding terbalik. Giliran Alter Ego, Alter Ego masih butuh adaptasi dengan pemain baru. Lihat, di mana dia sekarang? Mereka kuat sekali berada di final lore bracket, itu dia Alter Ego. Tim yang dari dulu sulit banget untuk dihitung kekuatannya. Iya ya. Mau kuat atau nggak kuatnya. Di regular season juga udah kayak gitu kan. Yes. Tak tertakar lah ya. Dia tuh nggak tertakar, kadang Banyak ya. kejutannya gitu yang ditunjukkan. Dan kita bicara tentang mentalitas yang dimiliki juga oleh Alter Ego. Mereka nge-boost banget pastinya untuk bagaimana menguasai game yang kedua. Hampir menuju ke angka 4000 sekarang gold yang dipimpin. Erlan bakal ditabrak kah? Oh Erlan, bakal coba ditabrak tapi dengan adanya mini di depan sana dan adanya turret dia masih bisa selamat. Hijome bakal dipaksa, ditutup jalannya dan Arfi killing spree. Catatan tidak berhasil mendapatkan kemenangan dengan adanya lapu-lapu. Kali ini agak cukup berbeda diukilkan oleh Arfi. Karena dia akan coba menunjukkan kualitas permainan dari god laner lapu-lapunya. Yap. Dan walaupun sebenarnya secara nggak langsung ini penggunaan Esmeralda di tangan Erlan juga lumayan nge-counter ya untuk lapu-lapu itu sendiri. Betul Tapi sekali. keadaannya berbeda. Unggul atribut dari Alter Ego itu ngebuat hal yang coba untuk dimaksimalkan oleh EVOS untuk menangin match-up-nya agak sedikit gagal. Dan sekarang Yasuke, free turtle dan perfect turtle untuk Alter Ego. Wah, ini kalau misalnya Yasuke on point dari Mountain Choker-nya ini kelar. Ini kelar, kenapa? Swallow pasti paksa flicker. Flicker keluar, menuju ke arah tim base selanjutnya. Swallow cuma jalan kaki. Walaupun tadi ada pengejaran yang dilakukan ya, tapi ini mencari informasi banyak-banyaknya ke Tesco. Oke, di sana Keton Kos berhasil mendapatkan 2 dengan avatar Guardian. Menuju ke belakang, flicker, power defensive dikeluarkan untuk dari seorang Swallow. No mana for this time. Tapi di depan sana dengan adanya Kiyi yang sudah sakaratul maut. Damage dari seorang Yatsuki. Teruki menunjukkan kualitasnya di depan para senior dari EVOS. Lihat di depan sana, para pasukan dari tim Alter Ego mencoba untuk mendapatkan satu turret ganti. Ini dia. Membuka mata membuat Albert kehilangan sosok kenyamanan dan juga keselamatan di saat Purple Buff akan muncul. No outer mid turret. Oke, outer middle turret ini bakal ngebuat vision dari Alter Ego akan Nah, itu semakin jauh lebih luas. Lihat. Invasinya juga dimaksimalkan dengan begitu baik. Albert kehilangan orange buff miliknya. Karena secara nggak langsung dari EVOS
ya mereka damage-nya cuma ada di Albert doang ya. Dan Albertnya dari tadi cukup sulit pastinya, tertatih-tatih untuk Albert bisa melakukan farmingan. Semuanya ditabrak, semuanya dikuasain oleh Alter Ego. Ya, lihat itu dia. Alter Ego, dia ini benar-benar tidak bisa dikalkulasi. Lihat, dari game pertama yang sangat kuat didapatkan kemenangan dari EVOS, sekarang Alter Ego seakan-akan membuat EVOS gak punya gigi, seakan-akan membuat EVOS ompong di game yang kedua. Yap, wah, dan ini hati-hati ya. Hijume-nya udah selesai dengan 1 buah Sky Piercer. Menjadi follow up damage tambahan Hijume. Tapi Hijume masih ada minion, itu dia. One last hit dari Albert, ternyata berhasil mendapatkan Hijume. Menjauh dia dari minion Wah, ternyata. tapi satu hal yang mungkin harus diperhatikan kali ini, Ul. Oke. Jangan sampai Aleknya juga ter-takedown. Karena kondisi menuju ke arah Lord sudah akan bisa didapatkan oleh pasukan dari tim EVOS. Albert memang tidak ada retribution. Tapi dengan kalkulasi Albert, selama sepanjang dia mencoba untuk mencicil ke arah Lord atau Lord dancing, itu retributionnya akan ada lagi. Iya, ditahan pastinya ya sama pemain-pemain EVOS yang lain sampai retribution dari Albertnya ready. Dan jangan lupakan, banyak banget momen-momen yang kita lihat still objektif yang bisa dilakukan oleh Albert yang akhirnya merubah keadaan. Walaupun sekarang lagi tertinggal, tapi Alter Ego mereka nggak akan ngasih kesempatan itu untuk EVOS. Wah, bagus banget wave di arah bottom lane. Di-clear dulu sama Nino, abis itu Nino langsung menuju ke depan. Avatar Guardiannya gagal untuk dapetin Albert. Tapi di depan sana para pasukan dari tim EVOS, mereka nggak punya vision untuk menuju ke arah Lord. Apakah mereka coba untuk memaksa? Apakah sang macan putih akan membengkek dan menggigit balik para pasukan dari tim Elvangelia? Oke, Lordnya masih ditarik ulur. Key-nya mencari informasi, Mountain Choker dibuka, Black Dragon Form. Oke, bakal coba dihajar. Dino bakal coba di-kit. Ingat Albert kalau masuk lagi ke arah Lord, Albert akan kehilangan nyawanya dan itu dia. Langsung ada Dragon Form yang berhasil zoning out, mendapatkan Lord dengan free dan Nino bahkan selamat tidak tertukar nyawa sama sekali. Alter Ego mulai mengamuk 8.000 gold difference. Wow, 8.500 itu berkat dari snowball power yang dimiliki Oh, juga kenapa? dan Albert gak punya purple buff. Bensinnya gak ada dan Hijume ternyata yang berhasil untuk bisa mencuri ke arah purple buff tersebut. Dan kali ini Alter Ego mereka gak akan ngasih kendor. 9 turret yang dimiliki oleh Alter Ego masih berdiri dengan sangat-sangat kokoh. Dan kali ini kita gak ngelihat pasti Alter Ego loh. Mereka gak mau adanya blunder atau mistake yang dilakukan. Dari lane push akan dimaksimalkan, di-freeze dulu wave minion di arah tengah dan bawah, tapi atasnya masih coba untuk dikawal pula oleh Alek. Dan ini akan bergulir lagi. Lihat, dari EVOS mereka nggak punya sama sekali tempat untuk farming. Bahkan minion pun benar-benar ditahan banget sama Alter Ego. Ya jujur aja ya, kalau ngomongin Alter Ego yang tidak memiliki pasif, ini aku sih udah bilang dari regular season ya, Alter Ego yang dulu bukan yang sekarang. Gitu. Dengan adanya line up mereka yang sekarang, mereka ngebalancing banget. Ada yang namanya sabar, ada yang namanya agresif. Mereka tahu kapan sedang unggul, dan bahkan di arah bottom lane, mereka berhasil mendapatkan sebuah holy defense, bakal coba dapetin Ireland diangkat di depan sana. Hijume menjadi target utama, tapi damage-nya gak cukup, mendapatkan Avatar Guardian! Membuat Rain ditenggelam, zoning out dan dilakukan Nino on point dan pas momentum yang dimiliki. Nino versus everybody. Dicoba untuk mengusir mundur dari seorang Selo dan juga Erlan. Dilakukan manipulation gak cukup, tapi Nino gagal perkasa masuk ke dalam menghilangkan Selo dan pangan Albert. Tertinggal looking for wipeout. Alter Ego masih mau